Jangan lupa subscribe channel TV9 News dan nyalakan notifikasinya. Iya, inilah tempat kita Bang Habib. Nyaman, Iya. bersih, nyaman, jadi enak kita Mudah-mudahan. diskusi di sini ya. Namanya rumah sendiri kan kalau bisa menjadi surga kita. Ya, Ya rumahku kan? surgaku ya. Baiti jannati. Oke, Bang Jaya, tadi kan kita sudah berbicara tentang bagaimana masa kecil Mas Jaya, Bang Jaya gitu. Sekarang saya ingin banyak mengetahui sebenarnya kaitan dengan bagaimana kiprah politik Bang Jaya ini. Oh gitu. Dari sejak kapan mulai bercita-cita dari politisi Iya. dan mulai terjun ke politik praktis itu kapan? Padahal background yang kita tahu ini seorang pengusaha, katanya tadi pengusaha HP ya. Iya. Itu gimana ceritanya Bang? Sarjana HP. Sarjana HP. Iya. Tadi sudah kita singgung sedikit Bang Habib bahwa kecelakaan yang membawa berkah gitu kan. Oke. Padahal orang tua memproyeksikan saya sebagai penerus beliau di dunia kontraktor. Nah, tapi inilah perjalanan yang dijalankan oleh Tuhan bagi saya. Gitu. Jadi singkat cerita begini, menurut saya waktu itu sekitar tahun 2008. 2008. Saya sudah bermanfaat sesungguhnya. Kan Hairnas Ampahum Linnas ini Bang Habib kan, petunjuk agama. Bagaimana kemudian kita pastabikul khairat, berlomba-lomba untuk kita menjadi lebih baik kan begitu. Saya sudah bermanfaat rasanya untuk diri saya, keluarga dan karyawan, ya kan. Tetapi tadi Hairnas Ampahum Linnas, kita menjadi yang terbaik ketika kita bermanfaat untuk lebih luas lagi. Semua orang. Gitu ya. Itu yang kemudian melatar belakangi keinginan itu. Di samping memang saya merasa punya bakat dan kesempatan pada saat itu, ya kan? Di 2008. 2008 artinya terbentuk Partai Gerindra waktu itu dan kebetulan teman mitra bisnis saya menjadi sekretaris DPD 2 atau kalau di Gerindra DPC. DPC. Pak Rahmat namanya almarhum sekarang. Nah, beliau yang mengajak saya masuk ke Partai Gerindra. Alhamdulillah saya masuk kemudian bergabung 2008 sejak berdirinya, sejak terbentuk, sejak lahirnya Partai Gerindra. Masuk saya menjadi ketua PAC Prai Tengah waktu itu. Padahal waktu itu Partai Gerindra ini aneh sebutnya saja sulit waktu itu kan. Gerindra gitu kan. Tapi saya punya keyakinan terhadap sosok Prabowo ini partai pasti maju ke depan ini kan gitu. Jadi itu awal kemudian saya masuk menjadi bergabung di kader Gerindra partai, ya bergabung di Partai Gerindra. Mencalonkan diri kemudian pada saat 2014. Artinya dari rentan waktu 2008 ke 2014. 2014. Iya. Sekitar 4 tahun lah. 4 tahun. Sudah bergabung di partai. Tapi aktif pada waktu itu di partai. Aktif gitulah sambil menjalani usaha. Sambil menjalani usaha gimana sih kita aktif total sama aktif sambil menjalani usaha gitu kan. Bilang aktif gitu kan waktu itu. Nah, tepat 2014 kemudian padahal oleh istri dan ibu waktu itu janganlah nak, kan kamu sudah punya semua, sudah punya rumah, sudah punya bermanfaat lah menurut usaha, pandangan beliau. Tetapi seminggu, kalau nggak salah seminggu saya yakinkan
bidadari ini, bidadari kan 2 bidadari ini, Oke. ibu dan istri. Istri, Ya. ah. Seminggu kemudian saya kasih pemahaman tentang bagaimana kemudian kita ingin lebih bermanfaat lagi untuk masyarakat, karena menurut saya waktu itu hitung-hitungan politik saya ya, politik saya ada peluang, sehingga alhamdulillah. Kenapa pada waktu itu dari hitungan kalkulasi politik sebegitu yakin Bang Jaya itu Iya. ada peluang itu? Iya. Apa yang Artinya- investasi apa yang sudah dilakukan di tengah Iya. masyarakat gitu? Artinya kan kita yang tahu Kekuatan diri kita kekuatan sendiri. diri kita sendiri, lalu kemudian saya merasa memilih partai yang tepat, yang akan atau yang insya Allah akan maju ke depan ini kan. Kemudian yang 2 ini kemudian cukup untuk kita bilang ini ada peluang, ya kan. Nah, lalu kemudian alhamdulillah direstui oleh beliau, ibu dan istri, dan alhamdulillah mencalonkan 2014. diri 2014 dan alhamdulillah gagal. Tidak terpilih. Tidak terpilih, saya nomor 2. Kenapa kemudian saya bilang alhamdulillah? Seperti tadi saya sampaikan pada segmen pertama, rencana Tuhan paling baik. Tapi Artinya- sempat down nggak pada waktu itu? Karena dari satu keyakinan yang begitu bulat bahwa kita punya investasi sosial yang Ya. tinggi dan yakin kita akan jadi, tetapi kenyataannya Betul. berkata lain seperti itu. Saya kira kalau down kemudian itu manusiawi. Tetapi bagaimana kemudian, saya punya keyakinan begini, Bang Habib. Saya percaya kemudian Allah maha baik kan, Allah maha bijaksana, Allah mendengar, Allah melihat semua ikhtiar kita. Artinya seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa rencana Tuhanlah yang paling sempurna. Artinya Allah ingin melihat Partai Gerindra ini punya 2. Kenapa kemudian lalu Fathul Bahri jadi duluan waktu itu? Kalau saya jadi duluan belum tentu saya siap menjadi kepala daerah. Oke. Tetapi karena Allah ingin Partai Gerindra ini punya 2 tokoh, dia jadi duluan. Jadi endingnya enak ini. Beliau jadi duluan, kemudian beliau mencalonkan diri menjadi wakil Baru dapat bupati. 1 tahun atau 2 tahun kemarin? 1 tahun. 1 tahun ya. Beliau jadi wakil bupati. Oke. Ya, kemudian saya naik. Artinya kan Gerindra punya 2. Oke. Punya wakil bupati dan punya Punya DPR. DPR provinsi. Kalau saya jadi seandainya duluan banyak- belum tentu. Hanya punya 1 Partai Gerindra. Itulah kekuasaan dan rencana Allah yang paling sempurna, yang saya yakini. Jalan saja, nikmati proses Berarti dapat itu. PAW pada waktu itu? PAW. Di periode pertama? PAW, alhamdulillah 14.000 newcomer ya. Saya ini pendatang baru yang menurut orang luar biasa, 14.200 waktu itu suara saya. Yang dapat kan teman-teman yang dapat duluan itu ada yang 7.000, ada yang 5.000, ada yang 9.000. Saya 14.000 walaupun tidak jadi. Oke. Bang Jaya, meskipun tidak jadi, tapi kemudian jadi setelah mendapatkan PAW. Ketika Pak Fathul Bahri pada waktu itu jadi wakil Bupati Lombok Tengah. Betul. Apa yang seperti yang disampaikan tadi sebagai newcomer, kemudian dengan raihan suara yang begitu ya katakanlah besar lah, kalau sudah hampir 14.000 itu. Alhamdulillah. Padahal politisi pendatang baru itu seperti apa? Apa yang dilakukan oleh Bang Jaya? Seolah-olah Anda ini seorang politisi yang sudah ulung begitu bertarung dengan raihan suara yang begitu besar. Iya. Masyarakat sesungguhnya ingin disampaikan segala sesuatunya. Misalnya begini, ada aspirasi kemudian masyarakat yang tidak bisa kita penuhi begitu kan? Sampaikanlah kenapa kemudian aspirasi itu sampai saat ini belum. Oh, ini Artinya kendalanya. Apa adanya. Masyarakat ketika sudah dijelaskan menjadi paham. Ini bagaimana teman-teman kadang-kadang menjelaskan tidak, dijawab tidak. Ini yang membuat soal gitu loh. Kalau saya tidak begini, Bang Hafid. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu biasanya saya kantor. Kalau ada libur seperti ini, seperti tadi kita seperti Bang Hafid tadi ikut datang ke tempat usaha gitu kan. Itu aktivitas saya. Kemudian hari Sabtu, setiap hari Sabtu itu saya keliling naik motor apa. Itu dalam rangka juga menjelaskan ke masyarakat setiap persoalan-persoalan baik yang sudah direalisasikan pemerintah itu kan maupun yang tidak. Sesudah Bang Jaya terpilih, tetapi sebelum terpilih itu, apa yang Bang Jaya lakukan sehingga sebagai seorang newcomer pendatang baru sehingga itu dapat mandat, dapat suara yang begitu jadi besar. begini Bang Hafid, yang saya anggaplah jualan gitu kan. Kenapa kemudian jualan ini bisa menjadi laku gitu kan?
pertama kesederhanaan, dan saya buktikan bahwa dari nol saya buat perusahaan ini bisa, alhamdulillah. Saya bisa manajemen perusahaan ini sehingga menjadi ini. Ini yang kemudian saya lakukan sungguhnya di dunia politik saya, bahwa sukses itu adalah bagaimana soal memanage orang lain dan eksekutif. Oke. Artinya bagaimana kemudian relasi ini kita jaga, kita kan memanage ini relasi teman, sahabat dan lain sebagainya. Alhamdulillah juga dunia usaha ini juga memberikan saya pondasi yang kuat terhadap dunia politik ini. Kemudian banyak sahabat, banyak relasi, banyak channel, link dan lain sebagainya juga saya dapatkan dari dunia perhandphonean inilah begitu. Iya. Banyak hikmahnya ya. Iya, itu yang kita lakukan. Artinya relasi-relasi di dunia usaha yang selama ini sudah terbangun, kemudian itu yang kita diperkuat lagi setelah ingin diperkuat mencalonkan lagi. diri menjadi cara. Pertama memang basis keluarga. Nah, berikut kan tidak mungkin cukup basis keluarga nih. Oke. Ya, tambahannya seperti tadi. Basis Kita teman. jaga persaudaraan, jangan pernah sedikit pun memberikan peluang untuk kita dibicarakan tidak baik di masyarakat, gitu kan. Artinya ikhtiar walaupun tidak ada orang sempurna, kan begitu Bang Apip. Oke. Iya. Bang Jaya, Anda itu merasa tidak kalau selalu punya keberuntungan dalam hidup ini? Artinya begitu kemarin tidak terpilih sebagai anggota DPR, Iya. kemudian dapat PAW, setelah dapat PAW dan jadi anggota DPR, itu terpilih sebagai pimpinan di komisi. Pimpinan Komisi 1 waktu itu, dan setahun lagi kemudian saya pimpinan DPR. Wakil ketua Iya, DPR wakil provinsi. ketua DPR. Artinya itu kan di usia yang cukup muda Iya. sebagai wakil ketua DPR provinsi Iya. itu, meskipun cuma 1 tahun ya, Iya. sekitar 1 tahun, tetapi kan itu prestasi yang luar biasa. Luar biasa bersejarah bagi saya. Mungkin tidak dan pernah keluarga. terpikir hal seperti itu atau seperti apa? Begini, saya punya keyakinan Allah sayang sama saya. Artinya ketika saya yakin terhadap dirinya, siap saja untuk kita diatur yang terbaik. Oke. Itu yang saya yakini, gitu kan. Kalau keberuntungan ya tidak ada, yang kebetulan itu tidak ada. Semua karena pengaturannya. Oke. Itu yang saya yakini. Kan ada di dalam itu Al-Quran, rumput bergoyang pun atas izinnya. Jangankan saya menjadi wakil ketua DPR, rumput bergoyang pun atas izinnya, kan Sudah gitu. tertulis. Semua sudah tertulis, ikhtiar saja, jalan saja, jalani sebaik-baiknya amanat ini, mandat ini, gitu kan. Tapi itu. apa yang dilakukan Mbak Jaya kok partai mempercayakan Iya. kepada Mbak Jaya untuk menjadi wakil ketua DPR provinsi? Bahkan kita tahu pada waktu itu banyak kader-kader senior di Gerindra begitu. Kenapa tidak mereka-mereka yang dipilih begitu newcomer kemudian menjadi anggota DPR dari hasil PAW dan terpilih kembali menjadi wakil ketua DPR provinsi NTB? Iya. Jadi saya dalam hidup saya, baik di dunia bisnis yang saya jalani Bang Apip atau politik, itu simple. Oke. Prinsip saya, jalani dengan sebaik-baiknya, lempeng sesuai aturan. Udah jangan terlalu neko-neko. Nanti Tuhan yang ngatur begitu. Tuhan yang ngatur. Itu sudah merupakan konsekuensi. Sekarang Bang Afif, sekarang misalnya olok orang gitu kan, pasti kita dipukul sama orang. Iya. Nah, tapi kalau kita puji orang baik sama orang, pasti juga kita dapat feedback yang baik. Jadi itu ya. Itu justice masyarakat, pasti kita akan, apalagi mau misalnya mencalonkan diri, ya kan? Kalau kemudian kita pernah mencuri dan lain sebagainya misalnya, ini pasti berat untuk kita terpilih, kan begitu. Oke. Begitu juga partai mungkin. Saya merasa berikhtiar selama ini menjalankan tugas dan fungsi saya sebagai DPR yang dimandatkan oleh partai ini dengan sebaik-baiknya. Lempeng-lempeng saja, biasa-biasa saja, gitu kan. Waktunya urus rakyat gitu, waktunya urus keluarga gitu. Makanya tadi seperti saya bilang, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat saya kantor. Kalau ada libur mungkin saya ke toko. Nah, Sabtu masyarakat Untuk saya. masyarakat. Kalau kebetulan Sabtu saya misalnya di luar daerah, saya telepon, video call dan lain sebagainya. Itu pola saya. Ya kan? Minggu keluarga, ini nggak boleh ditukar Bang Artinya ini Apip, supaya ruang ini. manajemen waktunya ya. Iya, seperti itu. Oke, Bang Jaya. Kemudian setahun menjadi wakil ketua DPR Provinsi NTB dan pemilihan kembali. Ya. Anda ikut bertarung di Pileg 2019 dan terpilih kembali. Alhamdulillah. Berapa kemarin raihan suara yang 20.200 Bang Apip. dari awal
di periode 14.000. pertama 14.000 Ya kan? naik menjadi 200. Saya hanya Artinya kalah kan tingkat sama- kepercayaan masyarakat semakin tinggi kalau kita lihat tadi. Alhamdulillah, mudah-mudahan Apa yang dilakukan oleh Bang Jaya? Artinya dalam menyerap dan kemudian menyalurkan aspirasi masyarakat sebagai anggota dewan sehingga Bang Jaya kembali diyakini atau diberikan keyakinan dan mandat oleh rakyat itu untuk kemudian terpilih kembali sebagai anggota DPR provinsi. jadi tentu dari sekian banyak aspirasi, usul, saran masyarakat itu tentu ada yang tidak bisa kita penuhi. Jalankan. Kalau yang bisa kita penuhi, oke, enggak usah saya jelaskan ya kan. Oke. Artinya ketika sudah bisa kita penuhi, pasti puas dan memilih kita kembali gitu kan. Nah terhadap program-program aspirasi atau keinginan masyarakat yang tidak terpenuhi ini, seperti tadi saya bilang, selalu saya sampaikan apa persoalannya, apa masalahnya. Misalnya keterbatasan fiskal daerah, keuangan dan lain sebagainya, situasi, regulasi dan lain sebagainya. Itu yang selalu saya sampaikan. Maka kadang-kadang walaupun kan ada DPR ini ada reses, itu yang diatur oleh regulasi untuk kita turun, menyerap aspirasi. atau momen kita pakai untuk menjelaskan masyarakat. Tetapi setiap Sabtu saya gunakan untuk bertemu masyarakat, walaupun secara face to face, kadang tidak harus pertemuan gitu kan, face to face kita jelaskan. Kalau misalnya ada hal-hal yang program-program aspirasi yang belum kita bisa isi, kita jelaskan biasa saja. Masyarakat butuh biasa saja lah, biasa saja jalani dengan, kan sudah ada rule of the game ini kan, semua ini. Nah, kita tinggal jalankan sebaik-baiknya, gitu aja Bang Atut yang saya. Tidak ada yang wow, karena saya bukan anaknya Tuan Guru juga kan. Nah, tadi Bang Habib sudah ke rumah orang tua saya seperti itu biasa saja. Saya dari kalangan keluarga yang biasa saja. Kalau tidak kita laksanakan dengan biasa saja tadi, artinya bukan baik, saya bukan baik, tapi biasa gitu kan. Kalau tidak bisa jelaskan ke masyarakat. Oh ini sebabnya belum bisa, mohon bersabar dulu, next dan sebagainya seperti itu. Oke. Bang Jaya, sekarang kan sudah menjadi anggota DPR. Alhamdulillah. Dan kedua. sekarang DPR provinsi untuk yang kedua kalinya. Tentu setiap politisi mungkin punya cita-cita besar ke depan itu. Nah, ada tidak cita-cita Bang Jaya ya untuk mencalonkan diri sebagai calon bupati, wakil bupati Lombok Tengah, atau bahkan mungkin lebih luas dari itu ke depannya? Gubernur presiden gitu ya? Ya. Iya. Ini cita dan kita gantung cita-cita dan setinggi mimpinya. langit kan Bang Habib ya. Oke. Iya, jadi tadi kan alasan atau latar belakang kenapa kemudian kita turun kan ingin bermanfaat untuk keluarga masyarakat lebih luas. Oke. Kalau kemudian dengan menjadi kepala daerah kita lebih bisa bermanfaat untuk masyarakat lebih luas, why not? Gitu kan? Ya kan? Oke. Iya. Seperti itu. Artinya ke depan memang ada niatan untuk ke sana. Iya. Ada, semua politisi ada lah. Semua politisi ada niat untuk itu. Oke. Sekarang kan kita hanya bisa mengawasi, menyetujui anggaran sama legislasi. Kalau dengan mengeksekutor kan kenapa enggak? Iya. Kita bisa lebih menjawab semua aspirasi-aspirasi masyarakat ya kan? Oke. Iya. Kuncinya di sana. Mudah-mudahan bisa menjadi ladang ibadah. Oke, baik. Terima kasih Siap. Bang Jaya atas waktunya. Ini Oke, seharian terima kita kasih sudah banyak ini sudah muter-muter sudah ke konter, Iya. dunia usahanya, Iya. kemudian rumah orang tua dan sekarang kita Luar biasa di ini rumah. didatangi orang hebat ini. Baik, terima kasih. Iya, siap. Pemirsa, itu dia perbincangan kami bersama Bang Lalu Wirajaya, anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saksikan terus tokoh-tokoh inspirasi lainnya hanya di spesial interview setiap hari Jumat pukul 16.00 WITA. Sampai jumpa.